Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa, nomor BP 19 11 13 2006 dari kelas A TIP. Saya akan menjelaskan mengenai praktikum teknologi penyimpanan dan penggudangan yang telah saya lakukan, yang terdiri atas 3 objek pengamatan, yaitu pengaruh etilen selama penyimpanan, pengaruh kadar air selama penyimpanan, dan pengaruh suhu selama penyimpanan. Langsung saja kita masuk pada pengaruh etilen selama penyimpanan. Produk hortikultura menghasilkan etilen untuk dimanfaatkan dalam berbagai proses pada fase pemasakan dan pematangan buah. Etilen merupakan salah satu senyawa yang mudah menguap atau volatil yang dikeluarkan oleh buah-buahan dan sayuran dan diketahui sebagai komponen aktif bagi stimulasi pematangan. Fase pematangan buah terjadi pada akhir fase perkembangan buah saat masih berada di pohon dan awal fase penuaan buah setelah proses pemanenan. Keberadaan etilen perlu dikendalikan agar buah tetap segar dan layak dikonsumsi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh etilen yang dihasilkan oleh pisang dan jeruk saat penyimpanan untuk proses pematangan setelah dipanen. Praktikum yang dilakukan adalah dengan membungkus jeruk dan pisang di dalam plastik yang sama, lalu mengikatnya dengan rapat agar kedap udara. Pada hari pertama, terlihat pisang dan jeruk sama-sama berwarna hijau dan sedikit keras saat ditekan. Pada hari kedua, muncul banyak embun di permukaan plastik, dan pisang maupun jeruk mulai muncul warna kekuningan di permukaan kulitnya, tapi belum jelas terlihat dan teksturnya pun masih keras. Dan pada hari ketiga, pisang maupun jeruk sudah terlihat mulai kekuningan, dan teksturnya pun sudah mulai lunak. Hal ini membuktikan bahwa gas etilen bekerja pada buah pisang dan jeruk. Etilen dapat dihasilkan oleh jaringan tanaman hidup pada waktu-waktu tertentu. Hasil menunjukkan bahwa pisang yang disimpan dengan jeruk di dalam plastik yang tertutup rapat dan disimpan pada suhu kamar menghasilkan gas etilen. Etilen berpengaruh nyata terhadap pematangan buah pisang dan jeruk. Adanya gas etilen pada buah pisang dan jeruk dapat dilihat dari adanya embun atau uap di dinding plastik. Bukti bahwa gas etilen ini bekerja ditandai dengan perubahan pada warna dan tekstur buah setelah beberapa hari. Terbukti pada hari ketiga bahwa pada pisang dan jeruk terjadi perubahan warna menjadi agak kekuningan yang pada awalnya sama-sama berwarna hijau. Buah pisang dan jeruk yang disimpan dalam suhu kamar mengalami penurunan nilai kekerasan selama waktu simpan. Terbukti dengan berubahnya tekstur pada buah yang awalnya keras berubah agak lunak saat disentuh di hari berikutnya. Selain perubahan warna kulit dan tekstur pada buah, proses pematangan juga dapat dilihat dari timbulnya aroma khas pada buah. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh kadar air selama penyimpanan. Tanaman jagung sebagai salah satu bahan pangan pokok memiliki banyak kegunaan. Jagung dapat dimanfaatkan untuk pangan, untuk bahan baku pakan ternak, dan bahan baku industri. Jagung sebagai komoditas pangan unggulan kedua setelah padi mengandung karbohidrat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, usaha peningkatan produk dan penanganan pasca panen merupakan hal yang penting, sehingga perlu penerapan teknik sesudah panen, mulai dari saat jagung dipanen sampai siap dikonsumsi, untuk mengurangi kehilangan kualitas. Salah satu kegiatan yang dapat memperpanjang daya simpan hasil pertanian adalah dengan melakukan pengeringan. Pengeringan merupakan usaha untuk menurunkan kadar air sampai batas tertentu sehingga reaksi biologis terhenti dan mikroorganisme serta serangga tidak bisa hidup di dalamnya. Kadar air jagung baru panen. Jagung dipanen dalam keadaan matang dengan mengandung kadar air 22-25% dan dikeringkan secara buatan mencapai 15-16% untuk disimpan dan dijual. Jagung dalam matang fisiologis masih dalam kadar air tinggi yaitu di atas 35% dan terjadi pengeringan jika dibiarkan tetap tinggal di batang. Hanya saja mudah diserang oleh serangga dan cuaca. Keamanan selama penyimpanan tergantung pada kondisi biji, jenis, kondisi penyimpanan, dan iklim. Kegiatan pasca panen jagung dimulai dari pemanenan sampai siap dikonsumsi, umumnya berupa pipilan kering, beras jagung, dan tepung jagung. Penanganan pasca panen penting agar jagung tidak menjadi rusak dan hilang. Selanjutnya, jagung setelah dikeringkan dengan kadar air 14-25%. Berdasarkan standar SNI tentang jagung sebagai bahan baku pakan, syaratan mutu yang harus dipenuhi oleh jagung adalah memiliki kadar air sebesar 14%. Proses pengeringan merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan kadar air jagung hingga mencapai standar, sehingga pengeringan menjadi bagian yang penting dalam memproduksi jagung berkualitas. Kadar air biji jagung yang tinggi tidak bisa untuk diekspor ke luar negeri dan tidak dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Terutama dalam kebutuhan industri, kadar air biji jagung maksimalnya adalah 14%.
pengeringan dari kadar air 29% menjadi 14%, jagung berkelobot membutuhkan waktu 7 hari. Suhu udara pengering berkisar antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Pada musim kemarau, pengeringan dari kadar air 25% menjadi 15% membutuhkan waktu selama 10 hari. Selanjutnya, jagung setelah dikeringkan dengan kadar air kurang dari 14%. Jagung basah sangat lunak dan tidak tahan untuk dipipil. Oleh karena itu, pemipilan dilakukan setelah pengeringan tongkol sampai kadar air 18%. Kemudian, pengeringan dilanjutkan lagi sampai kadar air aman disimpan, yaitu 12-14%. Biji jagung dapat disimpan lebih dari 1 tahun jika kadar air 13%. Berdasarkan hasil penelitian, penyimpanan jagung pipilan dalam karung goni pada kadar air awal simpan 10%, 12%, dan 14% menghasilkan kerusakan yang hampir sama, yaitu 4% setelah 3 bulan disimpan dan lebih 6% setelah 4 bulan disimpan. Untuk penyimpanan jagung pipilan pada kadar air awal 12% dapat digunakan karung goni, karena kerusakannya lebih kecil dibandingkan dengan wadah karung plastik atau bakul terbuka. Dalam waktu 3 bulan, butir rusaknya bisa mencapai 5%. Jagung tongkol dengan kadar air awal 15% dapat disimpan dalam bakul tertutup. Penyimpanan selama 3 bulan, kerusakannya mencapai 5%. Penggunaan bahan kimia dapat memperpanjang daya simpan. Kesimpulan dari praktikum ini adalah, tanaman jagung sebagai salah satu bahan pangan pokok yang memiliki banyak kegunaan, dibutuhkan penanganan pasca panen agar jagung tidak menjadi rusak. Berdasarkan standar SNI tentang jagung bahan baku pakan, persyaratan mutu yang harus dipenuhi oleh jagung adalah memiliki kadar air sebesar 14%. Proses pengeringan merupakan satu-satunya cara untuk menurunkan kadar air jagung hingga mencapai standar, sehingga pengeringan menjadi bagian yang terpenting dalam memproduksi jagung berkualitas. Yang terakhir adalah pengaruh suhu selama penyimpanan. Pada praktikum ini, kita akan menggunakan daging ayam segar sebagai objek pengamatan. Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang bernilai gizi tinggi karena di dalamnya terkandung zat makanan yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia. Antara lain, kandungan air sekitar 75%, protein 19%, lemak 2,5%, NPM 1,65%, dan bahan-bahan organik 0,65%. Ketersediaan nutrisi yang lengkap ini menyebabkan daging menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri patogen maupun bakteri pembusuk. Penyimpanan dengan suhu rendah bisa menghambat pertumbuhan bakteri sehingga dapat memperlambat pembusukan pada daging ayam. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu selama penyimpanan daging ayam segar. Praktikum yang dilakukan adalah dengan menyimpan daging ayam segar di dalam wadah tertutup dengan 3 perlakuan suhu, yaitu pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, suhu di bawah 10 derajat Celcius, dan suhu 25-30 derajat Celcius atau suhu ruang. Pengamatan dilakukan setiap jam ke-3, jam ke-6, jam ke-12, dan jam ke-24 selama 3 hari. Sebelum dilakukan penyimpanan, setiap potongan daging ayam tampak segar, yaitu warna daging merah muda segar, memiliki bau khas dan tekstur yang padat dan kenyal. Daging yang disimpan pada suhu ruang mengalami perubahan warna pada jam ketiga, yaitu warna daging mulai pucat dan mulai berair. Pada jam ke-12, daging mulai mengeluarkan bau busuk dan air di dalam wadah mulai menguning. Pada daging yang disimpan di lemari pendingin dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius, daging mulai berair pada jam ketiga dan mulai memucat pada jam ke-6. Daging ayam segar yang telah disimpan selama 3 hari pada suhu kecil dari 10 derajat Celcius tidak mengeluarkan bau busuk. Sedangkan penyimpanan pada suhu kecil dari 0 derajat Celcius, daging ayam mulai membeku pada jam ke-6. Terjadi perubahan warna pada jam ke-12, yaitu warna sedikit memucat dan tekstur daging sangat keras karena pembekuan dan tidak ada muncul bau. Lama penyimpanan daging mempengaruhi adanya bakteri yang tumbuh. Semakin lama penyimpanan daging pada suhu ruang akan semakin banyak rasa yang dihasilkan akibat semakin meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pembusukan. Hal ini menunjukkan bahwa bakteri dapat berkembang biak lebih cepat pada suhu ruang dibandingkan dengan suhu di bawah 10 derajat Celcius. Proses pembusukan akan diikuti dengan peningkatan pertumbuhan bakteri. Pendinginan dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena suhu dingin akan menurunkan energi kinetik semua molekul dalam sistem sehingga menurunkan kecepatan reaksi kimia termasuk aktivitas metabolisme sel bakteri. Kesimpulan
Kesimpulan dari praktikum ini adalah penyimpanan daging ayam pada suhu refrigerator merupakan cara yang paling sederhana untuk